selamat datang di podcast yang menginspirasi teman-teman semua. Karena ini adalah podcast yang kita sajikan untuk anak-anak yang inspirasional. Nah, bintang tamu kita pada hari ini sangat menginspirasi karena dia sangat memiliki pengalaman-pengalaman dan juga prestasi-prestasi yang membanggakan. Oke, halo Kak Siti. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini tadi Kak Siti dari kos-kosan atau dari mana? Dari habis nugas ini. Oh, habis nugas. Oke. Nah, teman-teman, dari CV yang saya lihat ini, prestasi Kak Siti itu sangat banyak dan juga menginspirasi. Kak Siti ini sekarang sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar angkatan 2024, ya, betul. Wah, prestasi Kak Siti kita akan bedah satu-satu ya. Oke, dari yang pertama, Kak Siti ini pernah menjuarai lomba text feature tingkat SMA di Purworejo yang diadakan oleh FIB UGM, betul? Betul. Wah, boleh diceritakan sedikit Kak Siti tentang bagaimana proses penyusunannya dan juga pelaksanaannya itu kira-kira seperti apa? Jadi waktu itu saya masih ada di bangku kelas 11, jadi kelas 2 SMA. Nah, jadi karena tema yang diangkat itu tentang wisata di Purworejo, jadi prosesnya itu kita mengamati dulu tempat wisatanya, lalu kita mengambil datanya, bisa dengan wawancara orang-orang yang di sana. Nah, waktu itu saya mengambil tempat wisata Pasar Inis. Jadi pasarnya itu ada di Kabupaten Purworejo. Di daerah mana itu Kak Siti kalau boleh tahu? Itu ada di saya lupa ya tempatnya karena sangat jauh dari rumah saya itu. Apakah daerah pesisir? Iya, daerah pesisir gitu. Terus itu pelaksanaannya itu secara tim atau individu? Ini individu. Oh, individu. Ya. Berarti ini Kak Siti sendirian? Iya, betul. Oke. Wah, terus yang kedua, kita masuk ke prestasi yang kedua ya guys. Di sini ada Kak Siti itu sebagai lulusan terbaik paralel di SMA Negeri 10 Purworejo. Iya, wah, berarti ini peringkat dari semester 1 sampai 5. Iya. Ya kan betul? Iya. Pas eligible itu ya Kak? Iya. Nah, itu Kak Siti peringkat 1 di jurusan IPS. IPA dan IPS. Dua jurusan berarti satu SMA Kak Siti paralel satu. Betul. Wah, keren sekali nggak teman-teman? Keren. Itu gimana Kak? Boleh cerita proses waktu SMA dari semester 1 sampai 5 itu Kak Siti gimana ya dalam mempersiapkan proses belajarnya itu kok bisa nilainya berarti bagus terus dan bisa menjadi top 1 di angkatan. Gimana Kak Siti? Jadi karena saya dari awal memang berniat untuk masuk ke jurusan IPS karena di sana saya merasakan kalau saya memang passionnya berada di jurusan IPS. Nah, setelah itu karena dari awal saya sudah ingin sekali lolos SNBP, saya di situ tidak hanya fokus belajar, tetapi saya juga mengembangkan bakat saya karena prestasi itu juga penting. Iya, betul. Nah, selain itu saya juga menjalin relasi dengan kakak kelas yang sudah menjadi alumni dari SMA 10 Purworejo. Jadi saya sharing-sharing begitu dengan mereka. Tapi Kak Siti kan berarti masuk Untidar ini lewat SNBP. Iya, itu kalau boleh tahu pilihan keberapa Kak Siti? Kalau Untidar Prodi PBS ini saya pilihan pertama. Oh, berarti emang dari awal udah mengincar PBSI di Untidar. Iya, betul. Terus nih, penghargaan yang terbaru ya teman-teman. Kita lihat Kak Siti ini sebagai finalis Business Plan Competition tingkat nasional yang diadakan oleh UKM FMIPA UNY dan juga EduHub Inkubator. Nah, kalau boleh tahu nih, apa ya, prosesnya Kak Siti menjadi finalis Business Plan ini seperti apa dan juga Kak Siti tahu awalnya itu dari mana? Nah, jadi untuk infonya itu tahu dari Instagram. Jadi kami kan tim saya itu dari UKM Pelita. Jadi betul. Memang ada divisi yang isinya itu merekomendasikan tentang lomba-lomba. Nah, di sana saya pertama mencari tim dulu. Saya melihat subtema apa yang akan saya jadikan teks proposal bisnisnya. Lalu saya mencari mahasiswa yang sekiranya berada di passion yang tema saya angkat ini. Kalau boleh tahu temanya apa waktu itu Kak? Waktu itu saya ngambilnya kesehatan.
Oh kesehatan, Iya. karena Kak Siti dari PBSI Iya, tapi mengambil betul. kesehatan. Iya, nah, jadi Berarti saya timnya itu ada dari prodi apa aja? farmasi yang Oh paling iya betul penting betul. ya, Itu farmasi. karena ya menyangkut ya Kak. Iya, Produknya apa kalau boleh tahu? produknya itu salep. Salep. Salep ya, salep dari buah maja. Jadi khasiatnya itu untuk mengobati gatal-gatal di kulit gitu. Oke, wah sangat menarik sekali ya teman-teman. Ada tahu buah maja nggak? Buah maja. Nggak ada ya. Buah maja itu apa ya? Aku juga baru dengar. Buah maja itu mirip seperti buah sukun, tapi rasanya itu pahit Oh. gitu. Baik-baik, berarti itu nggak bisa dikonsumsi sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa. Nah, karena kalau dikonsumsi secara langsung itu bisa menimbulkan keracunan gitu. Oke. Jadi memang ekstraksinya itu harus benar-benar terbebas dari racun. Oke, berarti makanya diolah menjadi salep supaya Iya. bisa dimanfaatkan seperti Iya, itu. betul. Wah keren sekali. Nah, terus nih teman-teman, di sini ada pengalaman Kak Siti juga menjadi editor desain grafis dari 25 sampai sekarang. Iya. Ini editor desain grafis apa kalau boleh tahu Kak Siti? Ini jurnal yang dikelola oleh FKIP. Ada 2 jurnal. Jadi jurnal. Berarti itu dari kampus. Iya, Kak betul. Siti menjadi bagian dari Desain desain grafisnya. grafisnya, iya. Oh, itu tawaran atau gimana Kak Siti bisa ikut seperti ini? Saya ditawari sama dosen. Oke. Gitu. Jadi dosen menghubungi saya, lalu setiap ada penerbitan jurnal, saya diberi istilahnya itu tugas untuk Oke. mendesain layoutnya, terus kerapiannya, dan juga ejaan-ejaannya begitu. Wah keren sekali ya Kak Siti nih. Bisa diajak oleh dosen untuk tergabung dalam tim jurnal FKIP seperti itu. Dan ini masih eksis sampai sekarang. Masih. Oke. Terus di sini juga Kak Siti sebagai asisten mata kuliah. Iya. Itu asisten mata kuliah apa Kak Siti? Kalau untuk semester kemarin itu saya menjadi asisten mata kuliah pengantar ilmu sastra, lalu Oke. saya lanjut lagi di semester ini sejarah sastra. Jadi masih satu bidang ilmu sastra. Oke betul. Berarti sekarang masih melanjutkan di semester ini. Masih. Wah keren sekali. Terus nih Kak Siti juga ikut UKM di Universitas Tidar dan Iya. juga pernah menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan apa ini Kak Siti di Prokernya. UKM? Proker apa Proker yang pernah Kak bedah. Siti pegang ini? Ada satu proker utama. Oke. Itu dilaksanakan selama 6 bulan. Wah Ada lama proker- prosesnya ya iya, Kak. Itu betul. apa prokernya? Proker bedah artikel. Jadi kenapa Oke. bisa 6 bulan? Karena artikel yang kami bedah itu ada esai, KTI, dan juga proposal bisnis. Jadi itu Oke. tidak hanya mentoring saja, Iya. tetapi sampai pesertanya itu diikutkan lomba. Gitu. Jadi sampai lomba. Makanya prosesnya lama itu ya Kak, karena dari awal membuat, Sampai lalu mentoring, prosesnya sampai ya. mentoring, sampai diikutkan ke lombanya seperti itu. Terus peran Kak Siti di situ sebagai apa? Saya sebagai ketua dari proker ini Oke. mengkoordinasi setiap bagian-bagian panitia kayak Oke. si acara, lalu si mentoringnya juga, ada juga bendahara, sekretaris begitu. Jadi saya Oke. yang mengkoordinasikan semuanya. Wah keren sekali. Terus Kak Siti juga pernah bertugas sebagai MC kuliah umum penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kearifan lokal. Ini berarti di kampus. Iya, di GKU. Oke. Nah, yang bikin aku bingung ya, Kak Siti kan semester berapa sekarang? 4. 4. Di prodi ya. Kalau di mata aku kan melihat Kak Siti ini di mata aku nih kayaknya salah satu mahasiswa terbaik di angkatan kita ya, yang prestasinya itu paling banyak ya di angkatan 24, karena ya sering aku lihat di Instagram Kak Siti tuh sering bikin esai gitu ke jurnal, bikin artikel, terus menjadi MC, ikut UKM, ikut tadi desain grafis dari fakultas. Kira-kira kalau dari Kak Siti sendiri cara membagi manajemen waktunya itu gimana ya, kok bisa mengikuti berbagai banyak hal seperti itu? Nah, ini untuk kegiatan yang saya ikuti itu sebenarnya secara waktunya itu tidak datang secara bersamaan. Oke. Jadi saya masih bisa membaginya dan saya usahakan apa yang saya ambil itu bisa saya tanggung jawabi sampai selesai. Oke, Jadi betul-betul. kalau misalkan ada beberapa kegiatan, saya melihatnya mana dulu ini yang tenggatnya duluan. Oke, Jadi saya betul. kerjakan dulu. Prioritaskan Iya, kalian betul. tingkatnya lebih dulu. Wah keren sekali. Nah satu lagi nih Kak Siti yang aku confused banget dan juga penasaran dari keahlian yang Kak Siti miliki. Sebenarnya tuh aku dari lama ingin mengikuti lomba-lomba seperti desain artikel, terus poster Esai. grafis, esai dan seperti itu. Tapi itu jarang lihat kayak infonya, terus juga bingung mulainya itu gimana. Terus kayak belum ada gambaran deh. Coba kalau dari Kak Siti sendiri boleh nggak kayak memberikan penjelasan supaya kita dan teman-teman tuh bisa tahu, oh
bikin esai itu awalnya gini, terus nanti prosesnya gini, itu gimana ya Kak Siti, boleh diceritakan nggak? Kalau dari saya sendiri, saya memanfaatkan istilahnya tuh circle saya gitu. Oh betul. Ya, jadi ketika kita punya circle yang satu frekuensi, itu nanti akan lebih gampang karena dari mulai mencari informasi lombanya, terus pasti mengangkat ide apa, tema apa, subtemanya juga, lalu struktur naskahnya juga antara esai, KTI dan juga proposal bisnis itu berbeda semua. Nah, ketika kita sudah punya circle-nya, itu kita usahakan misalkan di lomba itu ada 5 orang yang dibutuhkan. Ketika circle kita bertiga, nah carilah 2 orang lagi yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Misalkan seperti tadi saya ada salep kan nggak mungkin ya kalau saya basic kan kurang lah ya Kak. Nah, saya cari dari anak farmasi gitu. Berarti ya nomor 1 perbanyak relasi ya Kak. Jadi kita tahu ada info apa dan kita butuh teman-teman buat mengikuti esai yang kita ikuti, jadinya ada bantuan yang juga mereka passionnya mereka gitu ya Kak. Wah keren sekali. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan kepada Kak Siti? Nggak ada. Tapi kalau aku nanya nih ke teman-teman ya, ada nggak yang ingin ikut ya seperti itu lomba-lomba esai, mulai menulis esai, karena itu kan lumayan penting ya untuk kita sebagai mahasiswa? Atau ada ketakutan tersendiri? Boleh dijawab, nggak usah malu. Ya coba dari Kak Bayu gimana? Pengen banget karena itu bisa menjadi branding kan. Betul, iya makanya itu aku setuju banget itu. Kemudian mengasah pola pikir kita. Betul. Oke. Wah, mungkin ya ilmu-ilmu dari Kak Siti tadi bisa teman-teman pelajari dan juga aku sendiri pelajari supaya nantinya ya bisa mengikuti apa yang Kak Siti lakukan. Itu kan hal yang positif ya Kak. Betul. Jujur aku emang pengen banget, cuma mungkin ketakutanku tuh masih besar, tapi mungkin yang harus aku lawan ya itu. Seperti sekarang yang sedang viral kan, ditabrakin aja dulu, jangan kebanyakan tapi gimana mau sukses ya kan kalau kebanyakan tapi. Jadi kita harus memberanikan diri, melangkah lebih maju, menjadi lebih baik dan terabas aja gitu ya Kak. Juga konsisten. Oh iya betul sekali, konsisten itu paling penting. Wah tepuk tangan teman-teman buat Kak Siti. Wah insight yang kita dapat kali ini ya sangat menginspirasi, sangat membangun, sehingga semoga mahasiswa semua yang menonton dan juga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan insight yang sangat inspiratif dan juga membantu teman-teman dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Kak Siti atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau kekurangan. Kalau ada info-info lomba esai boleh calling-calling ya Kak. Siap, nanti jangan lupa teman-teman bisa cek Instagram saya. Oh iya boleh. Khoninga City. Oke teman-teman jangan lupa ya cek Instagram Kak Siti di Khoninga City, jadi bisa tahu perlombaan-perlombaan apa saja yang Kak Siti ikuti. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti jejak yang dilakukan oleh Kak Siti. Oke terima kasih atas teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan juga kepada Kak Siti. Saya akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa.